Di sini qala al-muallif ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Melanjutkan kajian Syama'ilur Rasul. Di sini qala al-muallif ila an qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu mimma atahu Allah taala illa quta 'amihi faqat. Disebutkan di sini bahasanya katanya Rasulullah itu bahwasanya Nabi ini tidak pernah ngambil kebutuhan atau ngambil sesuatu yang Allah berikan kepadanya, yang Allah anugerahkan kepadanya, makanan, kebutuhannya itu illa quta 'amihi faqat, kecuali hanya sekadar atau seukuran yang cukup untuk beliau selama 1 tahun katanya. Jadi Rasulullah tidak ngambil banyak, walaupun beliau itu sebagai pemimpin ketika fatah, ketika menang dari perang, dapat jarahan yang banyak, dia ambil hanya sebutunya saja. Selebihnya itu dibagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min aisar ma yajidu minat tamri wa syair, itu pun yang diambil hanya sebatas min aisar, sesuatu yang gampang atau yang sedikit, kurma atau gandum atau selainnya. Wa yad'u za'ira dzalika fi sabilillah azza wajal, dan itu pun oleh Rasulullah SAW. Apa yang beliau ambil itu oleh beliau dipersiapkan untuk fi sabilillah. Ada yang butuh nanti kadang dikasih oleh Rasulullah. Sering Rasulullah itu mengumpulkan atau nyimpan sesuatu untuk keluarganya. Dengan catatan di sini bahwasanya Rasulullah itu ngambil hanya kebutuhannya selama 1 tahun saja. Itu bukan untuk dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah nyimpan untuk dirinya sendiri, tidak pernah. Biasanya Rasulullah itu ngambil kebutuhan setahun untuk keluarganya. Kalau yang untuk beliau tidak pernah beliau nyimpan, langsung dibagi. Itu pun kadang yang disimpan untuk keluarganya selama 1 tahun itu kebutuhan yang sedikit, aisar, hanya sedikit, tidak banyak nyimpannya, padahal sangat butuh aslinya. Itu pun kadang sama Rasulullah fisabilillah tadi disebutkan, kalau ada orang butuh nanti diambilkan, dibagi. Kadang sampai keluarganya, para istrinya itu tidak kebagian. Itu Rasulullah SAW. Bahasanya dalam satu keterangan juga disebutkan bahasanya kana idza dakhara li ahlihi quta sanatin tasaddaq bima bagi. Rasulullah ini kalau nyimpan sesuatu makanan banyak selama 1 tahun misalkan, kalau dilihat itu ada lebihnya, itu disedekahkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, kalau misalkan itu pas untuk kebutuhan 1 tahun makanan atau apa, kalau ada orang butuh, padahal ketika dikurangi dari jatah keluarganya yang butuh nanti, ini tidak oleh Rasulullah. Lebih mementingkan itsar Rasulullah, mendahulukan kesenangan orang lain atau mendahulukan kebaikan bagi orang lain, itu itsar. Diambil dari keluarganya, dibagi nanti oleh Rasulullah kepada keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawal Bukhari wa Muslim Warul Bukhari wa Muslim anna Rasulullah SAW kana ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan. Rasulullah dalam satu keterangan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW itu ya'zilu, itu menyiapkan nafkah untuk keluarganya selama 1 tahun. Biasanya seperti itu Rasulullah SAW. Seperti keterangan di depan. Ada hadis yang menerangkan di sana bahwasanya Rasulullah itu karena Rasulullah SAW la yadzakhir kutaghadin, ya kan, kutaghad. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah ini katanya tidak pernah nyimpen makanan untuk besok, tidak pernah nyimpen makanan sampai lama katanya. Apakah hadis ini bertentangan dengan apa hadis yang ini, bahwasanya Rasulullah katanya menyimpan makanan untuk keluarganya selama 1 tahun? Loh, dalam hadis lain disebutkan katanya Rasulullah tidak pernah nyimpan makanan. Nah, dengan garis bawah tadi bahwasanya Rasulullah tidak nyimpan
untuk dirinya sendiri, tidak nyimpen secara muluk, secara mali, sebagai orang yang memiliki, tapi tamlik keluarganya, untuk istrinya jatahnya sekian itu. Kalau untuk dirinya sendiri tidak ada. Rasulullah itu pernah suatu ketika tidur sampai tengah malam, ketika bareng sama Sayyidah Aisyah, kok dilihat resah. Rasulullah resah, kenapa? Ternyata ketika dilihat ada 1 dirham yang oleh Rasulullah belum selesai dibagikan. Akhirnya ketika dibagikan, akhirnya Rasulullah bisa tenang, katanya. Tamlik yang disimpan tuh untuk orang lain, untuk keluarganya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak pernah Rasulullah itu nyimpan. Fa inna ma'na disebutkan di sini la yaddakhir li nafsi. Rasulullah itu tidak nyimpan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak bertentangan dengan hadis katanya Rasulullah tidak pernah nyimpan makanan. Loh, ini kok nyimpan setahun? Itu la yaddakhir li nafsi. Rasulullah tidak nyimpan untuk dirinya sendiri. Wa amma li iyalihi faqad kana yaddakhir lahum gutasana. Kalau untuk keluarganya dipersiapkan oleh Rasulullah, disimpankan kurma setahun. Makanya kita sering kan dalam beberapa keterangan disebutkan yang sering ada di rumahnya Nabi itu hanya al-aswadain, katanya. 2 barang hitam. Apa? At-tamr wal ma'. Kurma dan air. Dalam beberapa keterangan disebutkan, kenapa kurma ini kok sebut al-aswadain? Dalam beberapa keterangan juga yang sering dimakan oleh Rasulullah itu ad-dagal, kurma kering. Ya karena itu Rasulullah nyimpen lama-lama. Dalam beberapa keterangan disebutkan sampai kurmanya jadi kering setahun. Ketika dapat kurma yang baru nanti ada mungkin di tengah-tengah tahun Rasulullah yang dapat kurma baru, kebanyakan langsung dibagi oleh Rasulullah karena sudah ada untuk keluarganya. Itu itharnya besar Rasulullah, mendahulukan untuk orang lain. Kenapa kok tidak yang baik saja yang disimpan, yang lama itu dibagi? Tidak, itu Rasulullah SAW tidak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma rafa'a Rasulullah SAW ghadaan li asya wala asya li ghada. Rasulullah tidak pernah, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah rafa'a Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu disuguhkan, atau tidak pernah Rasulullah itu ada makanan bagi dirinya ketika beliau itu sudah makan siang, atau ketika dia itu di siang hari sudah makan. Tidak pernah kadang Rasulullah sampai nemu malam hari bisa makan lagi. Atau ketika Rasulullah itu malam sudah makan, biasanya besok siangnya tidak makan sudah. Ada beberapa keterangan di sini. Gara-gara saking sulitnya kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Dalam keterangan yang lain, gara-gara memang Rasulullah itu limazidi thigatihi bi rabbih, karena yakinnya Rasul kepada Allah itu sangat kuat, sehingga saya sudah makan sekarang, ya wis nanti tidak tahu sudah. Itu Nabi Muhammad SAW. Walhasil seperti itu. Jadi tidak pernah kalau siang sudah makan, malam Rasulullah tidak makan. Karena ya wis. Dalam keterangan yang lain, karena memang nggak ada yang mau dimakan. Yang bisa dimakan sekarang ya sudah ada sekarang. Nanti malam kadang nggak nemu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Warawat Tirmidzi an Anas anna Rasulullah SAW kana la yaddakhiru syai'an lighadin. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwasanya katanya Imam Tirmidzi, karena Rasulullah itu la yaddakhir, tidak pernah nyimpen syai'an lighadin, sesuatu makanan atau apa untuk besok. Ini Nabi Muhammad SAW tidak nyimpennya, dengan catatan tadi. Katanya nyimpen untuk 1 tahun. Dengan catatan tadi, Rasulullah itu tidak nyimpen untuk dirinya sendiri. Kalau tadi Rasulullah itu good sana, makanan untuk 1 tahun, bahan pokok untuk 1 tahun, itu untuk keluarganya, bukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti misalkan di tengah jalan Nabi itu dapat hadiah, langsung dibagi sama Nabi, dibagi keluarganya, dibagi ke santri-santrinya. Ashabus suffah itu dibagikan ke orang-orang yang butuh, fuqara wal masakin, di pinggir-pinggir jalan. Pernah dalam satu keterangan katanya Nabi itu dapat kurma, pulang mau dibagikan ke keluarganya, rencananya ke istri-istrinya. Di tengah jalan ketemu sama fuqara, dikasih oleh Rasulullah.
tengah jalan ketemu, dikasih sampai di depan pintu rumahnya tidak tersisa sama sekali kurmanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ba'du sufiyah, ada beberapa keterangan di sini disebutkan bahasanya sebagian ahli sufi menyebutkan wala ba'sa bitikharil gud li amsalina. Katanya beberapa orang ahli sufi menyebutkan kalau semacam kita tidak apa-apa, mau nyimpan makanan itu tidak apa-apa. La ba's bitikharil gud, mau nyimpan makanan, bahan pokok, persediaan, memasok makanan li amsalina, ini kayak golongan-golongan kita tidak apa-apa. Itu golongan ahli sufi ya. Bagi golongan orang awam ini Allah. Li'anna nafas, karena apa? Alasannya li'anna nafas idza ahrazat gutaha itma'annat. Karena nafsu ini kalau sudah tahu dia bahwasanya jatah makannya itu sudah ada, jatah makanan pokoknya sudah ada, biasanya tenang. Jadi ahlu sufi memilih itu karena apa? Supaya tenang sehingga ibadahnya enak. Nanti itu ahlu sufi. Tapi kalau Rasulullah tidak. Yes. Ini ilmu bagi kita. Contoh terbesar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa meniru Rasulullah secara sempurna, tiru sedikit-sedikit. Mungkin dengan ketika kita punya makanan kita bagi. Kalau disimpan sampai besok ya rusak juga dan lain semacamnya. Wa haqqaqa ba'dhum qala man kana nafsuhu mutmainnah bi rabbiha kanat aynahu wa sukunihi ilaihi. Sebagian yang lain menyebutkan Rasulullah itu kenapa kok sampai tidak menyimpan makanan ini untuk besok? Karena apa? Limazidi thiqatihi bi rabbih. Pertama ini karena Rasulullah sangat kuat thiqahnya kepada Allah. Nanti apa kata nanti? Sangat kuat. Seperti dicerangkan oleh sebagian sufiah juga bahwasanya orang yang mutmainnah, hatinya itu mutmainnah, tenang, yakin banget kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, maka ya yang membuat dia itu tenang ya gara-gara dia bergantungnya kepada Allah, tidak ngurus ada makanan, ada simpanan apa tidak ngurus itu. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghadda lam yata'ashsha wa idza ta'ashsha lam yataghadda. Oh, yang pertama tadi ma rafa'a Rasulullah SAW ghadaan li asya. Tidak pernah Rasulullah itu punya makanan yang bisa dimakan siang hari, bisa untuk dimakan malam hari juga nanti. Tidak pernah. Maksudnya ya saking sedikitnya. Sama dengan yang ini juga. Atau ada makanan malam yang bisa disimpan untuk besoknya, gara-gara sedikitnya atau semacamnya tadi keterangan. Wa kana Rasulullah SAW, Rasulullah ini juga idza taghadda, kalau Rasulullah sudah makan siang, gada itu makan siang artinya lam yata'asya. Biasanya Rasulullah tidak ngerjakan asya, tidak makan malam. Wa idza ta'asya lam yataghadda. Sebaliknya kalau Rasulullah sudah makan malam biasanya besoknya tidak makan sudah. La ya'kul fi yawm marratain. Tidak makan 2 kali sehari. Dalam satu hari itu tidak makan 2 kali sehari. Bisa jadi gara-gara memang gak ada yang mau dimakan. Bisa jadi memang Rasulullah memang orangnya sedikit makan. Tanazzuhan anid dunya. Karena apa? Kenapa kok tidak makan 2 kali sehari? Karena memang beliau tanazzuh, menjauhi dunia. Wa tagawiyan alal ibadah, dan supaya apa? Supaya ibadahnya kuat. Karena kalau sedikit makan ibadah kuat. Kalau banyak makan tambah malas biasanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan juga biasanya dikarenakan apa? Wa taqdiman lil muhtaj ala nafsihi. Karena kadang Rasulullah itu tidak ada sesuatu yang untuk bisa dimakan di malam hari, karena memang Rasulullah keluarkan, dikasihkan ke orang yang butuh daripada mementingkan dirinya sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Fi gillatil akal fawaid. Ada beberapa faedah di sini. Sedikit makan itu ada beberapa faedah yang bisa didapatkan bagi orang yang sedikit makan. Beda ya antara sedikit makan dan sedikit-sedikit makan. Minha, orang yang sedikit makan tuh nanti apa? Rigatul qalb, hatinya bisa lembut. Hatinya bisa lembut.
tombok hati itu kan, ada tombok hati kulimo kan. Di antaranya apa? Kudu weteng ingkang luwe, perut yang selalu lapar itu tomboknya hati. Rigatul galab, bisa membuat hati itu lembut, bisa menambah nanti ya, bisa itu bisa menyebabkan efek juga nanti kita itu bisa khusyuk. Wa guwatul fahm wal idrak, kalau orang itu sedikit makan, orang itu bisa punya guwatul fahm, pemahaman yang kuat, bisa mencerdaskan, wal idrak, dan bisa nangkep, kuat, daya tangkap dan daya pahamnya kuat. Wasihatul badan daf'il amrad, dan akan menyebabkan badan sehat, daf'il amrad, sakit-sakit itu jauh. Fa inna sabab kasratul, karena memang sebabnya penyakit itu badan tidak sehat gara-gara banyak makan memang. Katanya di sini. Minha khifatul maunah, di antaranya orang sedikit makan tuh maunah, kebutuhannya akan jadi ringan. Iya, pengeluarannya sedikit. Khifatul maunah. Fa inna man ta'awwada gillatal akal kafahu minal mal qadra yasir. Qadar yasir, kalau orang yang membiasakan diri sedikit makan, maka akan cukup bagi dia itu sedikit saja harta yang dikeluarkan, katanya. Seperti itu. Tamakkun minat tasaddaq bima fadla minal at'imah alal fuqara. Orang yang sedikit makannya itu bisa memungkinkan dia, besar kemungkinan dia bisa mengerjakan sedekah nanti, karena sisa-sisanya disedekahkan, dibagikan, atau kelebihan biaya untuk belanjanya lebihnya bisa dibagikan kepada orang lain, fuqara atau masakin. Karena apa? Karena disebutkan laisa lil abad, harta yang akan kekal bagi seseorang itu adalah harta yang illa ma tasaddaq fa'abqa, harta yang kau sedekahkan itu untuk jadi harta yang kekal, nanti bisa kita bawa sampai akhirat. Au akala fa'abna, harta yang kita makan itu afna, nanti akan sirna, tidak bisa kita ambil keuntungannya. Au labisa fa'abla, harta yang kita pakai ini abla, semuanya akan hancur nanti. Kalau yang kita sedekahkan itu yang akan kekal, nanti bisa kita petik sampai ke kubur kita, di mahsyar kita, sampai di akhirat kita. Qala al-Ghustulani, di sini ada beberapa permasalahan. Ya, permasalahan qadistushkila kaunuhu alaihi salam wa ashabihi kanu yatwuna al-ayyam ju'an. Ada permasalahan, ada keiskalan di sini. Masa sih katanya Nabi itu pernah dengan beberapa sahabat sampai lama tidak makan, sampai lama lapar. Masa sih? Ada beberapa permasalahan di sini. Ada beberapa iskal, ada beberapa keganjalan di sini. Masa sih sahabat dan Rasulullah SAW ini pernah melewati masa lama dalam keadaan lapar? Ma'ama sahabat, padahal ada beberapa kejadian yang terjadi kepada Nabi itu. Satu, karena irfa'uli ahli gutasanah, padahal Nabi itu katanya kan nyimpen untuk keluarganya makanan untuk 1 tahun. Masa sih kelaparan di tengah hari nanti lapar? Masa tidak ada makanan? Itu permasalahannya. Yang pertama, katanya Nabi itu pernah dan para sahabat itu kelaparan. Padahal Nabi itu nyimpen. Permasalahan pertama, padahal Nabi itu kan nyimpen makanan untuk kebutuhan 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua,
di sini. Masa sih sahabat dan Rasulullah SAW ini pernah melewati masa lama dalam keadaan lapar? Ma'ama sahabat, padahal ada beberapa kejadian yang terjadi kepada Nabi itu. Satu, karena yarfa'u li ahlihi gutasanah, padahal Nabi itu katanya kan nyimpen untuk keluarganya makanan untuk 1 tahun. Masa sih kelaparan di tengah hari nanti lapar? Masa ada makanan? Itu permasalahannya. Yang pertama, katanya Nabi itu pernah dan para sahabat itu kelaparan. Padahal Nabi itu nyimpen. Permasalahan pertama, padahal Nabi itu kan nyimpen makanan untuk kebutuhan 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu gosama baina arba'ati anfusin min ashabi al-faba'ir mimma fa'allah. Suatu ketika Nabi itu pernah ada 4 orang dari sahabat itu sama Rasul dikasih sebanyak 1000 unta. Berarti dapat berapa? Oh, berarti kan banyak. 250-an unta. Berarti kan banyak hartanya Nabi itu aslinya. Masa sih pernah kelaparan? Itu keiskalan yang kedua. Keiskalan yang ketiga, annahu saga fi umratih mi'ata badanah. Pernah Rasul itu ketika umrah, Rasul itu nyembelih 100 apa? Unta. Fanaharaha wa at'amaha al-masakin. Disembelih Rasulullah, dibagikan pada masakin pada itu. Yang nomor 4, annahu amara li arabi bi qatiin minal ghanam wa ghairu dzalik. Suatu ketika ada seorang Arabi datang sama Nabi, dikasih kambing sama Nabi. Sepotong kambing atau yang lain semacamnya. Dan padahal ma'amangkana ma'ahu min ashabil amwal, di sekelilingnya Rasulullah itu sahabat tuh banyak sahabat yang kaya-kaya. Contoh Abu Bakar itu menginfakkan untuk Rasulullah seluruh hartanya. Umar separuhnya, Utsman dan lain Tolhah wa ghairihim. Dan ma'abadlihim anfusahum wa amalahum baina yadayh. Sahabat yang kaya-kaya nih kan sudah siap 100% untuk Nabi hartanya. Masa sih Nabi kelaparan sih ini? Ini keiskalannya. Ada yang iskal seperti itu. Wa ajaba, dijawab oleh Imam Tabari, kama hakahu fi Fathil Bari bi anna dzalika kana minhum fi halatin duna halayya. Iya, kejadian itu yang terjadi dulu dikasih seperti ini nabi-nabi itu ada di suatu waktu, bukan di setiap waktu katanya. Bukan di waktu-waktu Nabi yang lapar, bukan waktu itu. Tidak setiap hari. Itu dulu pernah di satu kejadian atau di satu kejadian. Lali awazin, dan itu kejadian yang dikasih kepada Rasulullah itu harta-harta seperti itu bukan Rasulullah terima untuk gara-gara Nabi butuh, enggak. Kejadiannya langsung selesai ketika itu. Ketika mau perang, langsung dibagikan oleh Nabi zaman itu. Bukan untuk disimpan oleh Nabi. Kalau kita mikir kan mungkin disimpan sampai keluarganya banyak hartanya Nabi. Sehingga kok bisa mungkin kelaparan. Padahal banyak kan yang di sekitarnya Nabi, donaturnya para sahabat tuh. Itu kejadian masing-masing. Bukan kejadian yang selalu Nabi gunakan kesempatan itu, bukan. Dan bukan terjadi ketika Nabi dalam keadaan keadaan sulit. Tidak. Baltaratan lil ithar, bahkan kadang ketika Rasulullah mendapat pemberian seperti itu, Rasulullah itu diitharkan oleh Rasulullah, apa? Dikedepankan untuk orang lain. Contoh Nabi dapat banyak sekian, langsung disedekahkan ke orang. Langsung untuk bantu fuqara masakinnya di sana. Tidak pernah disimpan untuk dirinya sendiri katanya. Wataratan, dan kadang Nabi itu kenapa kok tidak sampai banyak simpenannya Nabi? Kan padahal banyak yang donatur seperti itu. Taratan apa? Kadang Nabi juga apa? Karena likarahati syibai. Karena Rasulullah tidak mau nyimpen supaya nanti dia itu bisa makan enak, makan banyak sampai kenyang dah. Nah, jadi seperti itu. Wal haq katanya Ibn Hajar, wal haq. Jadi yang betul, annal katsir minhum kanu fi hal digin qabla al-hijrah haitsu kanu bi Makkah. Wal haq, yang pasti katanya Ibn Hajar disebutkan bahwasanya kebanyakan dari mereka para sahabat dan juga Rasulullah, kebanyakan keadaan mereka itu dalam keadaan sulit ketika di Makkah sebelum hijrah. Bahkan ketika di Madinah pun mereka sulit. Karena ketika beliau itu hijrah ke Madinah, mereka hijrah biddin, membawa agama. Hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, ternaknya ditinggalkan. Memang di Madinah itu ashabul ansor yuasihim. Sahabat Ansor itu ketika mereka ini ahli muhajirin hijrah ke Madinah, orang-orang Ansor membantu mereka, bantu. Tapi bantuan mereka itu oleh sahabat muhajirin itu ditebus ketika mereka itu sudah pernah menang perang, dapat harta banyak, dibagi. Ini ya, terima kasih gitu. Kembali normal kehidupannya dalam keadaan sulit lagi.
sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kanu bi Makkah thumma lamma hajaru ila al-Madinah kan aktsaruhum kadzalik fawasahumul ansar bil manazil wal mana'ih. Ketika mereka itu di Mekah sulit memang, ketika awal-awal hijrah ya enak, kehidupannya enak, tapi ya dibantu orang-orang Ansar itu. Nanti falamma futihat lahumun nadir wa ma ba'daha raddu alaihim mana'ihahum. Ketika mereka sudah menang dari perang apa, dikembalikan bantuan-bantuannya itu. Karena memang itu tadi taratan lil ithar, karena kebanyakan mereka itu para sahabat dan Nabi ya. Memugaddamihim, kalau sahabat seperti itu lebih-lebih para pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena memang ithar. Ketika mereka punya itu nggak disimpan untuk bagikan orang yang butuh saja. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Wa taratan likarahati syiba. Karena mereka tidak mau nyimpan tuh nanti takut kenyang. Tak senang. Sehingga bisa makan enak, bisa makan kenyang, tak senang katanya. Lihat apa? Karena sahabat itu apa ya? Tak ada sahabat yang hidupnya sampai kenyang, kebanyakan tak ada. Karena apa? Idhis syiba bid'ah zaharat ba'dal qarnil awal. Karena kekenyangan itu apa? Yang namanya kenyang ini itu suatu bid'ah, suatu yang enggak baik, yang muncul setelahnya selesai qarnil awal para sahabat. Zaman-zaman sahabat tidak ada. Disebutkan oleh ba'duhum asyiba nahrun fin nafs yariduhu syaitan. Rasa kenyang itu adalah apa? Adalah bengawan, satu bengawan atau satu danau yang ada pada nafsu kita. Yang mana itulah tempat datangnya setan. Yang didatangi oleh setan. Rasa kenyang tadi itu termasuk apa, diumpamakan sebagai danau yang di situ tempat datangnya setan. Walju nahrun firruh tariduhul malaika. Rasa lapar itu nahrun firruh, danau yang ada pada ruh kita, yang disitulah tempat datangnya malaikat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yahtaru dzalika wallahu alam bisawab.